Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Malam hari ini kita akan mempelajari materi mengenai norma pengelompokan. Di dalam norma pengelompokan ini sebetulnya kita akan belajar mengenai kuartil, desil, dan persentil. Nah, ketiga hal itu tentu kita akan pelajari di masing-masing bagiannya. Dan untuk kali ini kita akan terlebih dahulu membahas mengenai desil ya, desil. Nah, oke, tapi sebelumnya kita lihat dulu pengantar ini. Kadang-kadang kita perlu membuat klasifikasi atau pengelompokan data menjadi beberapa klasifikasi dengan jumlah atau proporsi yang sama pada tiap klasifikasinya. Misalnya kita mau membagi menjadi 2 klasifikasi, 4 klasifikasi, bahkan 100 klasifikasi. Nah, untuk setiap data yang sebarannya itu membutuhkan klasifikasi baik yang dibagi menjadi 2, 4, bahkan 100 klasifikasi tersebut, ternyata statistik menyediakan suatu alat yang praktis dan mudah digunakan, yaitu yang disebut dengan kuartil, desil, persentil, dan jenjang persentil. Kita lihat yang pertama adalah kuartil. Kapan sih kuartil ini bisa digunakan di dalam perhitungan statistik? Kita lihat di sini, jika kita akan membagi suatu distribusi menjadi 4 bagian, maka kita harus menggunakan kuartil, yaitu K1, K2, K3. Ya, jadi bila kita mau membagi nih ya sebuah sebaran data menjadi 4 bagian, ya, kuartilnya itu hanya dari K1, K2, dan K3. Nah, terus empatnya itu di mana? Nah, nanti pembagiannya yaitu dibagi menjadi 4. Ya, seperti rumus yang tertera di dalam tabel tersebut, di dalam slide tersebut, teman-teman bisa melihat KN ya. KN itu adalah kuartil N. Maksudnya yang mau dicari itu kuartil berapa? Apa kuartil 1, apa kuartil 2, atau kuartil 3 ya. N itu menunjukkan hal itu. Rumusnya KN sama dengan BBNY atau batas bawah nyata ditambah dalam kurung N per 4 N dikurang FKB yaitu frekuensi kumulatif bawah dibagi F atau frekuensi tutup kurung dikali interval. Nah, dari rumus ini kira-kira aplikasinya seperti apa sih gitu ya. Kita lihat misalnya ya. Ini kita mau cari kuartil 2 atau mau cari kuartil 3 gitu ya. Kalau yang dicari kuartil 1 ya tentu K1 gitu ya. Kalau cari kuartil 2 atau kuartil 3 tentu di situ keterangannya adalah K2 dan K3. Yang membedakan kita lihat bersama adalah pembagiannya. Kalau yang kita cari adalah K2 berarti 2 per 4 ya. Kalau yang kita cari adalah K3 berarti 3 per 4. Selebihnya rumusnya itu sama. Ya, data yang ada di dalam ini tuh sama di setiap rumusnya. Yang membedakan adalah pertanyaan K berapa yang dicari, apakah K1, K2 atau K3 gitu ya. Oke, contoh nih ya, misalnya ini ada sebuah data ada nilai interval ya seperti yang di tabel tersebut, kemudian ada nilai frekuensinya dan ada FK-nya, FKB frekuensi kumulatif dari bawah. Kita lihat K1 itu tentu 1/4 ya kan, 1/4N. 1/4N 1/4 dikali 80. 80 dari mana? Lihat sigma frekuensinya ini ya. Nah, kita lihat ini N-nya 80, jadi 1/4 kali 80 20. 20 itu yang terdekat adalah berapa? 23. Frekuensi kumulatifnya 23 ya. Batas bawah nyatanya berapa? Oke, karena 23 ini ada di nilai 61 sampai 67, berarti batas bawah nyatanya adalah 60,5 ya kan. 60,5, frekuensinya kita lihat di sini 15, FK-nya 23, FKB-nya frekuensi kumulatif yang di bawahnya adalah 8, yang di bawah 23. Intervalnya dari 61 ke 70 adalah 10 ya.
Nah, I sama dengan 10. Tinggal kita masukkan K1 60,5 ditambah 20 tadi dari seperempat N ya. 20 dikurang 8 ini adalah FKB dibagi F ya, frekuensi dikali intervalnya 10, maka hasilnya 68,5. Nah, hal yang memudahkan untuk bisa teman-teman pahami kalau K1 nya sudah ketemu ya, misalnya K1 nya udah ketahuan di sini gitu ya, di antara range 61 sampai 70, maka K2 nya pasti di atasnya, K3 nya juga pasti di atasnya K2 gitu ya. Jadi itu untuk memudahkan kita agar bisa lebih memahami menentukan K2 dan K3 nya di mana. Yang pertama yang harus kita cari adalah K1 nya dulu. Nah, begitu juga nanti begitu udah ketahuan nih K2 nya ya 70,5 di batas bawah nyata ditambah 40 itu berarti 2/4 dikali 80 ya sama dengan 40. Nah, berarti FK nya kan kalau 40 kan berarti FK nya di atasnya ya 48, terus FKB nya 23 dibagi 25 nih frekuensinya, intervalnya 10, hasilnya 77,3. Untuk K3 juga sama, tinggal dilihat lagi datanya ya, rumusnya disesuaikan, maka hasilnya 86,5. Teman-teman sekalian, untuk hari ini materi yang kita pelajari di kuartil dulu. Jadi kita belajar mengenai kuartil dulu. Nanti untuk minggu depan dan seterusnya kita pelajari lagi yang lain ya, desil, persentil dan juga jenjang persentil. Dan untuk membuat teman-teman agar lebih dapat memahami materi ini lebih lanjut ya, teman-teman mohon untuk bisa mengerjakan tugas ya. Oke. Untuk K1, K2 dan K3 dari tabel berikut ini. Nah, teman-teman boleh pilih salah satu, tabel yang biru atau tabel yang merah ya, gitu. Mungkin supaya lebih enak ditentukan aja ya. Untuk yang cewek-cewek biasanya sih yang cewek-cewek jumlahnya lebih banyak nih kalau di psikologi ya. Untuk yang cewek-cewek tolong dikerjakan tabel yang merah ya. Untuk yang cowok-cowok silakan kerjakan tabel yang biru, K1 sampai K3 nya untuk yang cowok kerjakan yang di tabel biru. Untuk yang cewek-cewek ya, untuk K1 sampai K3 nya silakan kerjakan yang di tabel merah ini. Kalau sudah selesai silakan diupload di Google Classroom. Waktunya maksimal sampai minggu depan sebagai tugas ya, karena kita belajar statistik itu setiap minggunya pasti akan selalu latihan atau tugas. Nanti untuk minggu depan dan seterusnya baru kita lanjutkan lagi kepada materi yang lain. Oke teman-teman, cukup sekian dulu yang bisa saya jelaskan dari materi perkuliahan hari ini. Kalau ada yang teman-teman gak jelas atau masih bingung, teman-teman bisa tanya lewat chat di WhatsApp grup kelas. Nanti sebisa mungkin saya usahakan untuk saya bisa balas gitu ya. Kalaupun nggak bisa dengan voice notes ya saya chat jawabannya begitu ya. Tapi saya merasa sih materi ini nggak terlalu berat sih sebetulnya. Teman-teman baca sendiri aja saya yakin udah bisa, karena rumusnya sudah jelas, contohnya sudah jelas, pengantar teorinya sudah jelas, tinggal teman-teman kerjakan latihannya saja gitu ya. Oke, dari saya materinya hari ini cukup sekian. Terima kasih untuk kesediaannya mengikuti perkuliahan pada malam hari ini. Salam sehat buat teman-teman semuanya dan sampai ketemu di minggu depan. Bye semua, salam. Yo.